Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini spesial Akidah Akhlak kelas 4. Materinya tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Iya. Untuk mengenal Allah melalui Asmaul Husna, kali ini kita akan spesial tentang As-Salam dan Al-Mu'min ya. Untuk kompetensi intinya, yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. Yang ketiga memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, baik mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Oke. Untuk kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu menerima kebenaran keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenal As-Salam dan Al-Mu'min. Yang kedua menunjukkan perilaku sopan dan santun sebagai cerminan asma Allah, As-Salam dan Al-Mu'min. Yang ketiga memahami makna As-Salam dan Al-Mu'min. Yang selanjutnya yang keempat menyajikan arti dan bukti sederhana As-Salam dan Al-Mu'min ya. Ini peta konsepnya, jadi indahnya Al-Asmaul Husna. Nanti kita akan membicarakan tentang makna As-Salam, Al-Mu'min, dan penerapan sikapnya bagaimana. Oke? Yap. Asmaul Husna merupakan nama-nama yang terbaik dan agung yang sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna jumlahnya ada 99 ya. Menghafal dan mengetahui arti dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dapat menambah keimanan dan kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang 99 itu adalah As-Salam. As-Salam mencakup keselamatan, perbuatan-perbuatannya dari kesia-siaan, kezoliman, kecurangan, dan mencakup keselamatan sifat-sifatnya dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk, serta meliputi kesempurnaan zatnya dari setiap kekurangan dan aib, meliputi keselamatan namanya dari setiap celaan. Nah, untuk tahu lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan selanjutnya ya tentang As-Salam. Oke, kalian perhatikan gambar berikut. Nah, yang ini gambar ketika hujan, kemudian ada tsunami menerjang gitu ya. Ya, ini bencana alam ya. Apa yang kamu lihat pada gambar? Ya, apa akibatnya dari peristiwa seperti pada gambar? Dan jika ada yang selamat, siapakah yang memberi keselamatan? Nah, oke. Tahu ya jawabannya ya. Oke, tahukah kamu ada beberapa kisah yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat As-Salam? Di antaranya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diselamatkan dari pembunuhan. Tentunya kalian ingin tahu kisahnya? Mari simak kisahnya. Judulnya Rasulullah diselamatkan dari pembunuhan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin akan berhijrah ke Madinah. Hal tersebut diketahui oleh orang kafir Quraisy sehingga mereka mempunyai rencana jahat kepada Rasulullah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala
yang Maha Pemberi keselamatan akan selalu melindungi Rasulullah dan pengikutnya. Ketika Rasulullah berada di rumahnya bersama Ali bin Abi Thalib untuk mempersiapkan keberangkatan ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy sudah mengepung rumah beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat as-salam memberikan rasa kantuk yang hebat kepada para kafir Quraisy sehingga mereka pun tertidur. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib diperintahkan Rasulullah untuk tidur dan menutup tubuhnya dengan selimut. Rasulullah keluar dari rumahnya dengan selamat dan melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Ketika orang-orang Quraisy terbangun, mereka pun terkejut karena telah tertidur. Mereka segera menerobos masuk ke dalam rumah Rasulullah untuk menangkap beliau. Namun, mereka mendapati bahwa orang yang sedang tidur di balik selimut itu bukanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan Ali bin Abi Thalib. Mereka baru sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar dan pergi dari rumahnya tanpa sepengetahuan mereka. Akhirnya mereka pun gagal membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kisah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala dari pembunuhan yang direncanakan para kafir Quraisy. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemberi keselamatan dan kesejahteraan bagi Rasulullah dan pengikutnya. Ya, menurut pendapatmu, bagaimana kesimpulan dari kisah tersebut terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Salam? Oke, yuk kita membaca ya, mengenal sifat As-Salam. Tahukah kamu arti As-Salam? Ya, As-Salam berarti yang maha sejahtera, yang maha memberi keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak membutuhkan bantuan dari makhluk-makhluknya. Dialah yang memberi kesejahteraan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai As-Salam memberi kepada kita kedamaian, kasih sayang, dan keselamatan di akhirat. Dalam Al-Quran surah Yasin ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Salamun qawlan mir rabbir rahim. Artinya, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dengan sifat as-salam ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi segala kemaksiatan, kerusakan, dan bencana. Sebagai seorang mukmin, kalian harus selalu berusaha mengajak kepada sesama supaya berada di jalan kebenaran dan keselamatan. Mengamalkan sifat Allah as-salam dalam kehidupan sehari-hari ya. Seorang muslim wajib untuk meminta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebab keselamatan hanyalah bersumber darinya dan diharamkan baginya meminta keselamatan kepada selain Allah, baik kepada malaikat, nabi yang diutus, wali, atau kiai, atau habib, atau tuan guru, atau makhluk lainnya ya. Kalian wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian kesejahteraan, perlindungan, dan kasih sayangnya. Apabila ada teman yang sedang bertengkar, maka kita wajib mendamaikannya. Kita berusaha untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian di sekitar kita. Nah, ini ya hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat as-salam. Contohnya nih, membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim dalam berbagai kesempatan. Yang kedua, bersikap baik, ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. Yang ketiga, mewujudkan rasa aman di lingkungannya. Yang keempat, menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan sesamanya. Yang kelima, mudah bergaul dan banyak temannya. Yang keenam, menolong orang lain yang membutuhkan. Oke ya, selanjutnya kita diskusikan bersama dengan kelompokmu. Kemudian setelah itu nanti kita presentasikan ya di depan kelas ya. Yang pertama, apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi keselamatan atau kesejahteraan? Yang kedua,
Jika sore itu terjadi hujan lebat disertai angin yang sangat kencang, sehingga banyak pohon tumbang dan rumah warga yang rusak, hanya ada beberapa rumah warga yang tidak rusak, termasuk rumah saya. Bagaimana sikapmu melihat kejadian tersebut? Nah, ini ya. Nah, yang ketiga, mengapa dengan mengamalkan sifat as-salam kita tidak boleh mempunyai sifat iri dan dengki, apalagi menyakiti sesama. Kemudian yang keempat, apa yang sudah kamu lakukan dalam mengamalkan sifat as-salam dalam kehidupan sehari-hari? Yang kelima, tuliskan contoh bukti Allah bersifat as-salam. Oke ya? Yang kedua, mengenal sifat al-mu'min. Al-mu'min adalah salah satu dari nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kalian apa arti al-mu'min dan bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita cari tahu ya. Amati coba gambar di sebelah ini ya. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Apa akibatnya setelah melakukan seperti pada gambar? Kepada siapa kamu minta perlindungan? Nah, itu ya. Tahukah kalian ada beberapa kisah yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat al-mu'min? Di antaranya tentang sarang laba-laba dan suroko. Tentunya kalian ingin tahu kisahnya kan? Mari simak kisahnya ya. Judulnya Sarang Laba-laba dan Suroko. Ketika dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dikejar oleh para kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pun bersembunyi di dalam gua Sur selama 3 hari. Sebenarnya para kafir Quraisy telah menemukan gua tersebut dan hendak memasukinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dengan cara memerintahkan laba-laba dan burung merpati untuk membuat sarang di mulut gua tersebut. Melihat itu, para kafir Quraisy membatalkan niatnya untuk memasuki gua Sur karena menyangka gua tersebut kosong. Jadi nggak mungkin kan kalau ada orang di dalamnya, sementara di pintunya ada banyak sarang laba-laba. Begitu pikirnya mereka, ya. Pada hari ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Di tengah perjalanan, Rasulullah dikejar oleh Surokoh yang hendak menangkap beliau. Namun, Allah kembali menyelamatkan Rasulullah dengan cara menggelincirkan dan menenggelamkan keempat kaki kuda yang ditunggangi oleh Surokoh. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar pun bisa melanjutkan perjalanannya ke Madinah dengan aman dan selamat. Dari kisah di atas, kita dapat belajar tentang arti pertolongan Allah kepada kita. Jika kita beriman dan beribadah kepada Allah, kita akan selalu mendapatkan perlindungannya dan dihindarkan dari segala bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi keamanan. Oke, menurut pendapatmu bagaimana kesimpulan dari kisah tersebut terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mu'min? Ayo, siapa yang tahu arti dari al-mu'min? Al-mu'min berarti yang maha menjaga keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat pemberi keamanan. Dia pelindung bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir
Subhanallahi amma yusyrikun. Artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Orang beriman tidak dibenarkan minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberi keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Mu'min, adalah pemberi rasa aman dan ketenangan dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam firman-Nya surat Al-Fat ayat 4. Yang artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Oke ya. Jadi mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari ini artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu Rasulullah bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak soleh adalah anak yang selalu memberikan rasa aman kepada teman dan lingkungannya. Sesama teman madrasah kita harus memberikan rasa aman, ya. Demikian juga dengan lingkungan di sekitarnya. Jika setiap anak mampu memberikan rasa aman terhadap lingkungannya, maka keharmonisan hidup bersama akan mudah diraih. Nah, hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat Al-Mu'min ini adalah bersikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama, menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Yang kelima, menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Ya, selanjutnya ayo kita diskusikan dengan kelompokmu. Seperti biasa nanti maju ke depan ya untuk presentasi di depan kelas ya. Yang pertama yang harus dibahas adalah apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga keamanan. Yang kedua, jika keluarga Pak Ahmad terkenal dengan keluarga ramah, sopan, suka membantu tetangga yang membutuhkan, mereka yang rumahnya berdekatan dengan Pak Ahmad merasa senang dan nyaman. Menurut pendapatmu, apakah Pak Ahmad dan keluarganya sudah mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min? Jelaskan ya. Mengapa dengan mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min kamu tidak boleh membuat keributan di kelas? Apa yang sudah kamu lakukan dalam mengamalkan sifat Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Berilah contoh tentang Allah bersifat Al-Mu'min. Nah, itu ya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini atau kali ini mempunyai hikmah ya. Allah itu akan membalas kebaikan dan keburukan seseorang sesuai dengan amal perbuatannya. Dan Allah telah mengatur umat manusia dan menetapkan hukum sesuai dengan kebutuhan manusia. Allah memberikan rasa aman dan kesejahteraan kepada semua makhluknya. Kesejahteraan dapat kita capai jika seseorang mempunyai hati yang bersih, saling menyayangi, dan selalu bersikap jujur. Gitu ya? Oke, jadi kalian sekarang sudah memahami bahwa kita itu hanya memohon perlindungan dan rasa aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus bersikap baik, ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita.
Ya, yang perlu kalian ingat adalah bahwa kita selalu membuat rasa aman dan nyaman kepada teman. Tidak boleh saling bertengkar, membuat keributan, dan bersikap kasar terhadap sesama. Kita senantiasa memohon perlindungan, pertolongan, keamanan, petunjuk, keadilan, dan memohon kebijaksanaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Ya, kita sampai kepada rangkuman pada materi hari ini. Yang pertama adalah Al-Mu'min berarti Maha Pemberi aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan kepada setiap makhluknya. Yang kedua, As-Salam berarti yang Maha Sejahtera. Hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat As-Salam adalah: 1. Membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim dalam berbagai kesempatan. Yang kedua, bersikap baik, ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. Yang ketiga, mewujudkan rasa aman di lingkungannya. Yang keempat, menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan sesamanya. Yang kelima, mudah bergaul dan banyak temannya. Yang keenam, menolong orang lain yang membutuhkannya. Nah, hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat Al-Mu'min adalah: 1. Bersikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama. Yang kedua, menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Yang kelima, menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Oke, baik ya. Saatnya kita berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Mengapa kita harus meminta keselamatan dan perlindungan kepada Allah ketika menghadapi masalah dalam kehidupan? Yang kedua, mengapa kita harus menjaga ukhuwah kepada sesama? Menjaga ukhuwah ya. Yang ketiga, menyebutkan hal yang harus dilakukan dalam mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min. Yang keempat, berilah contoh sikap sebagai pengamalan sifat As-Salam ketika di kelas. Yang kelima, berilah contoh sikap sebagai pengamalan sifat Allah Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Yang B, jawablah dengan jujur dan berilah tanda centang pada kolom yang sesuai ya. Mau sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Yang 1, mengucapkan salam ketika bertemu teman. Yang kedua, menjawab salam jika mendengar teman mengucapkan salam. Yang ketiga, memberikan rasa aman dan tidak ramai di kelas. Yang keempat, menolong teman yang membutuhkan. Yang kelima, berbuat baik dan tidak menyakiti teman. Oke ya, baca dan hafalkan Asmaul Husna, As-Salam, dan Al-Mu'min dengan baik dan benar ya. Tulis arti dari Asmaul Husna tersebut dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dengan kolom yang seperti ini ya. Ada kolom Asmaul Husna, artinya kemudian contoh penerapan sikapnya. Oke? Paham ya? Iya. Kita akhiri untuk pertemuan pada kali ini dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya mampir ke medsosnya Bunda Syarifah. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.